Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini Kamis 11 April 2024 dengan judul Dia yang tidak dapat dinyatakan bersalah. Ayatnya di dalam Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Orang banyak yang mengikuti Juru Selamat melihat langkah-langkahnya yang lemah dan terhuyung-huyung, tetapi mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka mengejek dan menghina dia karena ia tidak dapat memikul salib yang berat itu. Sekali lagi beban itu diletakkan ke atasnya dan sekali lagi ia jatuh pingsan ke tanah. Para penganiayanya melihat bahwa tidak mungkin baginya membawa bebannya lebih jauh. Mereka kebingungan untuk mencari seorang yang akan memikul beban yang hina itu. Orang Yahudi sendiri tidak dapat melakukannya karena kecemaran itu akan menghalangi mereka untuk mengadakan Paskah. Malah tidak seorang pun dari orang banyak itu yang mengikuti dia mau membungkuk untuk menanggung salib itu. Pada saat ini seorang asing, Simon orang Kirene yang datang dari luar kota, bertemu dengan rombongan itu. Ia mendengar ejekan dan kata-kata kotor dari orang banyak. Ia mendengar perkataan yang diulang dengan penuh penghinaan. Bukalah jalan bagi raja orang Yahudi. Ia berhenti keheran-heranan melihat peristiwa itu. Dan ketika ia mengungkapkan belas kasihannya, mereka menangkap dia dan meletakkan salib di bahunya. Simon telah mendengar tentang Yesus. Anak-anaknya laki-laki adalah orang-orang yang percaya akan Juru Selamat. Tetapi ia sendiri bukannya seorang murid. Menanggung salib ke Golgota merupakan suatu berkat bagi Simon. Dan sejak waktu itu ia berterima kasih karena bimbingan ilahi ini. Hal itu menuntun dia untuk menanggung salib Kristus atas pilihannya sendiri. Dan senantiasa berdiri dengan gembira di bawah bebannya. Bukan sedikit wanita yang ada dalam rombongan orang banyak yang mengikuti dia yang tidak dapat dinyatakan bersalah itu menuju kematiannya yang kejam. Perhatian mereka tertuju pada Yesus. Beberapa dari mereka sudah pernah melihat dia. Ada yang telah membawa kepadanya orang sakit dan menderita. Ada pula dari mereka yang pernah disembuhkannya. Cerita tentang peristiwa yang telah terjadi dituturkan. Mereka heran melihat kebencian orang banyak terhadap dia yang baginya hati mereka sendiri sedang hancur. Dan meskipun melihat tindakan orang banyak yang sedang marah serta perkataan marah-marah di pihak para imam dan jatuh pingsan di bawah salib, mereka meratap dengan penuh kesedihan. Inilah satu-satunya perkara yang menarik perhatian Kristus. Renungkan lebih dalam. Mengapa Yesus, pribadi yang tidak bersalah, yang melakukan banyak perbuatan baik, menimbulkan kebencian yang sedemikian rupa pada sebagian orang? Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, kita terhenyak sejenak di saat kita mendengarkan akan pekabaran firman ini. Saudaraku, dapat kita renungkan kembali dan dapat kita menempatkan diri kita di saat Yesus menjalani jalan Via Dolorosa menuju ke salib di mana dia akan mati dan mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya. Sementara kita ketahui dia yang tidak bersalah, tetapi dia harus menanggung akan dosa-dosa kita. Satu pelajaran yang sangat indah, menuju dan menjelang kepada kematiannya pun Tuhan masih memberikan kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk melihat kesetiaannya. Dan kita dapatkan bagaimana seorang yang mana bukanlah murid Yesus, Simon orang Kirene, menunjukkan muka yang penuh dengan berbelas kasihan kepada Yesus, sehingga dia terpanggil dia untuk memikul akan salib itu. Saudaraku, ini bukan hanya semata untuk menolong, tetapi ini adalah satu bentuk kerelaan karena dia melihat bahwa Yesus yang tidak layak untuk menanggung beban itu. Dan tentunya bagaimana Kristus juga memberikan kesempatan itu kepadanya supaya itu menjadi satu pengalaman yang indah bagi Simon. Saudaraku, sesungguhnya kita juga menyadari hal yang sama.
kitalah yang seharusnya menderita, kita yang seharusnya mati. Tetapi salib itu dipikul oleh Yesus. Bila mana kita berada di sana pada saat itu, adakah mungkin wajah kita juga memandang Kristus dengan penuh belas kasihan, dan kita merelakan diri kita juga untuk dapat memikul salib itu? Yesus katakan, "Pikullah salib yang kuberikan kepadamu." Dan Tuhan menolong kita dengan kuk yang Dia kenakan. Sesungguhnya maka itu akan meringankan semuanya. Tuhan tidak ingin kita untuk menderita, tetapi Dia ingin kita belajar dalam dunia ini dari segala pengalaman kehidupan, supaya kita lebih sempurna dalam penyerahan. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat-Mu yang kudus, oleh karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kami sejenak dapat mengarahkan hati kami, pandangan mata rohani kami tertuju kepada salib Kristus. Di saat Yesus menyerahkan kehidupan, di saat kami dapat membaca melalui pekabaran firman Tuhan ya Bapa, sungguh luar biasa kasih Kristus yang tak terhingga, mau untuk menebus kami, rela mati untuk kami yang hina dan berdosa ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap menolong kami, supaya kami ya Tuhan dapat memandang Kristus dan mengasihi Engkau dengan sepenuh hati ya Bapa, sehingga kematian Kristus tidak menjadi sia-sia bagi kami, oleh karena kami juga mau menuruti perintah Tuhan, mau mengikut Engkau, dan kami mau disempurnakan di dalam Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Hapuskanlah kiranya dosa-dosa pelanggaran kami, supaya layak kami berbahagia dan menjadi anak-anak-Mu. Jadikanlah kami menjadi saksi kebenaran-Mu dimanapun berada, dan pakailah kami Tuhan untuk membawakan kebenaran itu, sehingga banyak jiwa juga memandang Yesus melalui kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Memberkati umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan berikan pemulihan dan kelepasan. Memberkati juga bagi anak-anak yatim, demikian juga janda-janda yang membutuhkan dalam kehidupan mereka. Tuhan akan penuhi dalam segala keperluan ya Bapa. Dan terutama bagi umat-umat Tuhan yang bersyukur merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka berkat penyertaan yang merayakan hari ulang tahun, Tuhan karuniakanlah kesehatan dan panjang umur, serta iman mereka diteguhkan. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.